tampilannya itu seperti mobil yang bahan bakar tapi yang sudah digital Pak. Ya, sudah grafik digital, rata-rata sekarang dashboard kan model grafik digital. Tuh. Jadi contoh punya Ioniq ya, yang ini punyanya Buli. Ini contoh tampilan saja. Tampilan itu untuk menginformasikan ke kita apakah baterai kita itu masih cukup saya pakai perjalanan atau tidak. Karena tanpa peringatan itu kita nggak tahu. Kayak saya kejadiannya ngetes Karimun, ternyata ini kan ngaco Pak. Posisi saya on kan masih penuh 100%. Saya pakai Pak. Ternyata turun di posisi 98% itu ternyata kondisi realnya habis. Jadi ini nggak bisa turun, posisinya 98%, jadi 100 atau 98%. Jadi saya tertipu dengan itu, akhirnya habis di sana. Nah, tahunya Pak, kalau mati-mati saya coba pantau dengan Android, ya kalau BMS-nya itu ternyata habis. Ya terpaksa telepon, mobil towing kan. Nah, apakah ini akurat? Kalau yang seperti ini hati-hati Pak, belum tentu akurat. Jadi punya saya satu contoh, kemarin saya ambil tidak pulang, ya kan? Kita cobain di sini toh, saya lupa. Nah, saya pikir waktu di rumah itu kan dipakai oleh ponakan di sini cuma 1 pp. Saya pakai lagi kemarin pasti cukup, gitu. Saya on kan masih 4 strip, ya penuh, saya pakai. Baru posisi belum sampai flyover ini, sudah 3 dari 3 dulu. Terus saya ingat jangan apa habis dipakai coba ya mudah-mudahan itu pakai sampai di tempatnya itu 32 strip. Wah, seandainya waktu itu ingat saya dulu tadi minta listrik lah saya cas karena di warung itu sudah listrik juga. Begitu pulang ya jam 1:30 kalau nggak salah saya pulang dari ketemu Pak Guru. Di bimbing Pak Guru dari 2 strip ke 1 strip yang merah, terus gambar tangki bensin itu nyala. Waduh, nyampe rumah panjang. Terus akhirnya ya coba mong lah ibarat. Sampai masuk di kampung saya itu kecepatan tidak bisa lebih dari 20 km. Jadi sudah mau habis. Saya kasih penuntut. Yang penting sampai rumah. Karena posisi sudah hampir jam 2 pagi, ya kita jam 2 pagi. Nah kalau misalnya nggak bisa di jalan kan mau minta tolong sama siapa gitu. Mau nggak mau kan harus dorong. Tapi alhamdulillah Pak bisa sampai itu hari Selasa kemarin. Apa? Karena ini nggak akurat. Begitu kita on kan masih penuh, begitu kita beban dia turun. Ini hanya mengukur tegangan. Pas itu kalau saya konversi jarum yang untuk bahan bakar itu bisa nggak saya manfaatkan lagi untuk ukur baterai? Bisa Pak. Tapi jadinya harus berubah rangkaian yang ada di sana, hanya memanfaatkan jarumnya. Karena jarum itu juga berdasarkan besar kecilnya tegangan, sehingga besar kecilnya arus yang menuju ke sana sudah lebih besar, akhirnya dia mampu terangkat bisa, tapi harus merubah rangkaiannya. Dan sistem yang ada di dashboard itu dari 12 volt. Kalau kita misalnya kayak kita konversi menjadi 72 volt, maka di situ kita harus bikin rangkaian yang memanfaatkan 72 volt. Karena tegangan baterai 72 volt yang kita pantau. Hal yang berkaitan dengan baterai Pak, ada namanya state of charge, SOT tingkatannya. Ada state of health, ada DOD. DOD itu bukan anaknya ayam Pak. Ya kan kalau orang peternakan kalau nggak salah anak ayam itu kan dinamakan DOD ya. DOC. Oh DOC ya Pak, DOD. Oh nggak ada DOD untungnya, doknya. Apa sih dok itu di apa? Di chicken sama apa itu? DOD bebek Pak. Oh itu. Nah, oke. Jadi yang namanya SOT adalah ukuran persentase kapasitas baterai yang tersisa dibandingkan dengan kapasitas penuh. Jadi SOT-nya pada posisi 80% misalnya. Berarti sisanya. Berarti kondisi saat itu adalah baterai terisi 80%. Kalau yang SOH tingkat kesehatan baterai. Yuk, ya. Jadi ukuran kondisi keseluruhan baterai dibandingkan dengan kondisi baru, apakah masih 100%? Kalau baru kan 100%.
BMS ada yang bisa membaca. Jadi kita nggak perlu alat ukur, kita pantau melalui BMS. Kalau yang bawaan pabrikan biasanya dipantau melalui scanner. Nah, kita bisa masuk ke data yang ada di BMS. Tapi kalau yang kita ngerakit sendiri, kita bisa manfaatkan Android untuk memantau BMS. Kemarin mau saya contohkan ya nanti ya yang baterai ini kita bisa pantau apakah baterai ini masih posisinya terisi berapa persen kelihatan. Karena ini sudah berminggu atau bahkan berbulan Pak untuk dua baterai yang di atas meja yang pack baterai buatan sendiri. Itu 7,5 kali ya. Terus deep of discharge DOD, ukuran persentase kapasitas baterai yang telah digunakan dibandingkan dengan kapasitas penuh. DOD kebalikan dari SOT. Kalau SOT-nya itu bisa 80%, berarti DOD-nya adalah 20%. Ukuran persentase kapasitas baterai yang telah digunakan. Jika SOT 70%, maka DOD 30%. Tadi saya contohnya 80-20, kalau ini 70. Itu istilah-istilah yang ada di baterai. Ini hanya istilah Pak. Terus masih hal-hal yang berkaitan dengan baterai. Contoh, SOT baterai itu model tegangan kapasitas baterai itu adalah tegangan kalikan arus daya baterai. Kalau SOT dalam persen itu adalah kapasitas tersisa dibagi dengan kapasitas awal dibalikan 100%. Makanya kalau dikatakan SOT 70%, berarti kondisi baterai tersebut terisi 70%. SOT 70. Baterai yang sana kondisi full Pak, misalnya 100%. Sedangkan baterai di sini kondisi sudah terpakai, jadi ada yang ini. Maka ada A1 dan ada A2. A2 itu berarti kondisi pemakaiannya, A1 kondisi penuhnya. Itu nanti kita bisa menghitung SOT-nya atau DOD-nya. Ya kan, ibarat kita punya bahan bakar 100 liter. Nah, 100 liter terpakai 20 liter, berarti yang terpakai adalah DOD, deep of charge. Sedangkan SOT-nya berapa? Ya 80 liter karena terpakainya 20 liter. Itu hanya istilah saja Pak sebetulnya untuk mudahkan. Ini masih hal yang berkaitan dengan baterai. Nah, kemarin itu diskusi keadaan dalam baterai. Nah, ini salah satu contoh. R kecil itu tahanan dalam baterai. Ya, kalau kita lihat di sana ada B atau tegangan baterai, ada E tegangan GDL, EMF gitu. Ya, ada I atau arus. Semakin besar tahanan dalam, semakin besar pula penurunan tegangan saat beban. Artinya apa? Kalau kemarin saya jelaskan singkat di sana. Ya, kalau tahanan dalam baterai itu 1 ohm misalnya, 1 ohm. Kalau baterai 12 volt misalnya itu tak konsletkan, ya tak konsletkan, berarti arus yang mampu mengalir dari baterai tersebut berapa? Kan berarti kalau tak konsletkan itu kan anggap 0 Pak tahanan. Berarti hanya mampu melalui yang 1 ohm. Berarti 12 volt. 12 volt dibagi dengan 1 ohm tadi hanya mampu mengalirkan 12 ampere. Iya kan? Karena tahanan dalamnya besar 1 ohm. Tapi kalau tahanan dalamnya 0,1 ohm, maka arus yang mampu mengalir ke sana 1000 ampere. 1000 ampere dibagi 0,001. Jadi besar harusnya mampu mengalir. Makanya jika tahanan dalam baterai itu membesar, baterai rusak itu rata-rata membesar Pak tahanan dalam, maka kemampuan mengalirkan arus itu jadi turun. Makanya semakin kecil tahanan dalam baterainya, faktor C-nya itu makin tinggi. Atau kalau di baterai asid, CCA-nya makin tinggi. Makanya kalau jangan beli baterai yang asid, yang angka CCA-nya tinggi pasti lebih mahal daripada angka CCA-nya yang lebih rendah. Sama juga dengan baterai lithium. Kalau datanya menunjukkan faktor C-nya tinggi, pasti harganya lebih mahal. Misalnya saya beli yang faktor C-nya 1C dengan faktor C-nya 10C, pasti mahalnya 10. Ada nggak data CCA di situ? Nggak ada. Nggak ada Pak. Baterai yang bagus Pak biasanya dimunculkan.
KTA berapa ampere, full crank ampere. Jadi dia ngetesnya gitu. Nah, ada beban, anggap aja kayak starter lah, ada beban, dan ditesnya dalam kondisi dingin Pak. Semakin dingin untuk kemampuan mengeluarkan arus itu semakin berapa, makanya ditesnya dalam kondisi dingin. Loh, pas itu kalau saya pas musim panas itu malah starternya abot. Yang bikin berat bukan dari baterainya, dari startingnya jenengan sama gesekan yang ada di situ. Jadi kalau suhu normal itulah optimalnya. Kalau makin dingin, makin fluid, makin panas juga makin fluid. Oke, ini kalau mau menghitung tahanan dalam. Apakah jenengan nanti di bengkel juga perlu misalnya rampa? Wah, baterai ini semuanya kita itu tahanan dalamnya berapa? Gak rampung-rampung, padahal baterai diganti aja udah melaku pun gitu. Tapi setidaknya itu jadi pengetahuan kita sebagai nulis kita, masalahnya di mana sih? Oh, baterai itu bisa rusak dan sebagainya. Dan baterai itu menurut saya misteri, bukan mustahil ya, misteri. Kenapa? Saya dulu pada saat roda trainer Pak, saya kalau beli baterai itu sampai sekali beli 25 30 piece sekali beli dengan merek yang sama, kapasitas sama. Lalu begitu kita pasang, itu pasti ada saya rusak atau dan penjualnya pun juga nggak bisa menjamin bahwa ini sehat 100% semua. Dan di Singosari itu ada pabrik baterai di Tasik, turun-temurun dari mulai eyangnya, mulai zaman Belanda sampai sekarang tidak ada baterai yang dijual di toko sama dia, melayani di pabrik ya, industri Pak, di rumah aja di pabriknya dia itu sudah lama karena baterainya termasuk bagus. Saya malah lebih sering beli di dia daripada beli di S atau NS. Merek apa Pak? Ada Pak, mereknya Raksu. Di media apa ya? Totonya baterainya. Saya kebetulan nggak punya di sini. Raksu. Baterainya kayak ini loh Pak, yang casingnya putih. Nah, saya tulisannya Raksu gitu aja. Nah, baterai itu habis Pak. Dan kalau kita beli di sana, pasang sama orangnya atau beli kita bawa pulang, pasti di standby. Tidak hanya kasih stiker. Dan itu kalau 6 bulan saja dengan ditukar. Oh iya. Berani garansi kayak gitu. Dan saya pernah 8 bulan masalah Pak. Tapi yang masalah ternyata sumbernya bukan di baterai saya sebetulnya, sistem pengisian saya. Tapi tak bawa ke situ tuh Pak, di Joli. Dan stamping dari nol ibarat masih bisa garansi gimana. Berani kayak gini. Dan situ ini sederhana banget pabriknya itu. Kecuali pakai tangan gitu. Kaki langsung. Makanya dulu pada saat saya masih melayani trainer Pak, kalau ada permintaan model potong baterai, saya ambilkan dari sana. Aku tak bawa mulai casing itu dulu. Jadi casingnya saya dulu saya bawa pulang. Saya potong, gampang kok Pak. Nah, setelah itu sampai sana saya suruh isi sel, tapi jangan dikasih air. Jadi kering. Belum pernah kena cairan elektronik. Jadi kalau disimpan pun tidak keluar putih-putih itu. Kerjaannya enak, barangnya jadi bagus. Oke, betul. Zaman segitu yang mampu AH itu masih di 400 sekian gitu ya. Oke, saya beli satu, tapi saya beli itu yang belum jadi. Belum jadi gimana Pak saya tuh? Tak bawa casingnya dulu, plastik itu Pak. Dan terus nanti setelah itu bawa ke sini tolong pasang. Bingung ke orang yang saya jelasin, ini untuk media di sekolah saya harus potong. Kalau sudah ada isinya saya potong sulit, saya bilang. Iya, bawa Pak. 5 biji misalnya, di rumah potong, kalau saya potong bawa situ, pasang selnya baru, ganti Pak. Yang lebih enak. Dan jadi kan percaya atau tidak, saya model potong baterai itu sempat jual termahal 8,5 juta. Tapi Pak, ini oke Pak, saya mau baterai nggak sampai 500 ya, iya. Yang mahal kan ilmunya. 8,5 Pak saya. Tapi saya juga dulu lihat juga yang buat, apa yang beli. Ternyata dipakai di semacam politek untuk penerbangan Pak. Oh, penerbangan itu kan gede ya, jadi aku udah beli larang. Terus dapat baterainya SK, kecil tapi padat Pak, mantap. Sampai sekarang masih punya 2 kalau nggak salah di rumah itu yang jutaan, nggak tak potong. Kecil baterainya padat Pak, mantap. Punyanya pesawat ringan, jadi powernya gede.
Oke, saya balik lagi ke sini dulu. Ya, tadi yang tahanan dalam ya Pak. Yang tahanan luar berarti tahanannya muncul dengan masyarakat. Nah, tahanan dalam baterai itu gambarnya kayak gini lah Pak. Kalau terjadi kerak di dalam kerak ini, maka dia akan menghambat air yang keluar. Tahanan dalam kalau makin besar, maka menghambat arus yang keluar. Logikanya kayak gitu. Yang dimaksud tahanan dalam baterai itu apa sih Pak? Saya selalu tambah bingung. Ya tahanan yang ada di dalam baterai itu sendiri. Semakin bagus material separatornya Pak, semakin padat ya, maka tahanan dalamnya kecil. Itu kan antara pos dan minus kan gak gandeng Pak kita. Ya kan ada separator. Nah, kecepatan ngalirnya elektron yang ada di sana, reaksi dalam baterai itu juga tergantung dari separator tadi. Ini yang menyebabkan tahanan dalam aslinya itu besar atau kecil. Kemudian seiring dengan waktu, rata-rata tahanan dalamnya membesar. Makanya baterai kalau kita buka sudah terjadi kristalisasi di dalam sel-sel baterai, memperbesar tahanan dalam sehingga tidak mampu lagi Pak. Makanya baterai bukan long life Pak, bukan seumur hidup. Tapi sekarang di kendaraan listrik R4 terutama berani memberikan warranty long life Pak. Kenapa? Karena faktor cycle life-nya sudah tinggi. Jangan-jangan sudah dipakai 6 tahun, 7 tahun, orangnya sudah lupa dengan garansi, mobil juga belum mengalami kerusakan. Sudah 7 tahun, sudah bosan kita. Misalnya seperti itu. Makanya saran saya kalau sudah mau beli kendaraan listrik, kami aja yang warranty-nya berani long life. Kan udah gak mikir kita nabung untuk beli baterai. Ya kan? Itu. Kau usah ya dikomplain tapi benar-benar minta ada perjanjian warranty tadi Pak, jangan-jangan kita termakan oleh bahasa marketing gitu. Begitu dikomplain, itu dulu cuma pas namanya promo Pak, sekarang nggak ada. Repot sudah kalau menang. Makanya kalau ada sertifikat warranty dari situ jelas tertera komponen utama warranty long life misalnya. Pahami Pak, rusak oke kan gitu kan. Nah Pak saya kok belum beli. Kemarin sudah ngetik Pak di dealer, tapi nggak boleh sama dealer. Soalnya itu TikTok kayak gitu. Jangan-jangan kalau saya juga masih ingin lah dengan era yang sekarang kan, karena kalau dihitung dari segi operasional jauh tidak. Oke, ini logikanya. Hal yang berkaitan dengan baterai, dan itu Pak ada LDC yang tahanan dalam baterai. Ini ibarat sumber energinya, EO itu Pak, tegangan GDL baterainya, tegangan aslinya dari elektroda atau anoda-anoda yang ada di sana. Kemudian ini ada tahanan yang seakan-akan hasilnya kan terangkai seri dengan lampu. Semakin besar tahanan yang ada di sini, maka arus yang ke lampu semakin terhambat. Dari gambar ini aja mungkin sudah langsung, oh itu loh masalahnya kalau tahanan dalam baterai itu besar. Ini tadi kok masih minimalis ya, mohon maaf. Jadi semakin besar nilai resistansinya yang ada di RDC, tahanan dalam baterai, maka arus yang keluar itu semakin tertahan, nggak bisa loss. Apakah nggak mungkin Pak saya pun nggak ada RDC-nya nol? Nggak mungkin Pak. Kenapa? Semua benda apapun itu pasti ada nilai tahanan diri ya, tahanan asli dari benda. Apalagi ini anoda kan tidak garing Pak, dia tergadang melalui separator lewat elektrolit itu terhubungnya. Makanya kualitas elektrolit juga harus bagus Pak. Itu juga salah satunya mempengaruhi RDC atau tahanan dalam dari baterai tersebut. Karena elektrolit itu nilai konduktornya juga beda-beda Pak. Terus baterai itu supaya awet gak korosif dalamnya tak isi minyak misalnya. Ya beda Pak, reaksi kimia yang terjadi berbeda, terus tahanan yang terjadi juga berbeda. Ya kan? Minyak itu tinggi resistansinya. Makanya kenapa pompa bensin dengan yang itu terendam bensin tidak ada masalah. Karena resistansinya tinggi.
Kalau di CI resistansinya lebih rendah, bisa-bisa nanti malah terjadi apa namanya? Ini loh Pak, kayak penipuan itu lah pasti namanya sabar Pak. Elektrolisa bereaksi bisa. Tuh, ini pengaruh. Jadi dengan gambar ini saya jelas, ini ada hubungannya dengan nanti bisa baca sendiri. Karena ada sesuatu yang lebih penting dari itu. Ini masih berkaitan dengan baterai Pak. Jadi kan bisa perhatikan angka yang ada di sana. 10 sampai 100 milion Pak. Bukan ohm ya, milion. Dari kecil. Milion 0,001 sampai 0,01 ohm. Kecil Pak. Bahkan yang faktor C-nya tinggi, hydrogen baterai itu lebih kecil daripada 10 milion. Makanya kenapa dia bisa diisi cepat, bisa mengeluarkan yang besar. Oke. Ini masih berkisar dengan tahanan dalam. Apa yang mempengaruhi, dengan sudah baca sendiri itu. Karena saya ingin mengejar hal yang lebih penting dari itu. Macam-macam baterai Pak dan kisaran tahanan dalamnya, jadi kan bisa melihat baterai lithium itu tidak hanya lithium berfosfat ya, ada beberapa lithium. Dan ada lithium atau lithium berfosfat, ada lithium 4. Nah, kalau kita lihat antara lithium 4 sama lithium ion itu lebih kecil lithium 4. NiMH itu metal hydride ya, sering saya belajarkan NiHAU. NiMH, kemudian ada nikel kadmium. Yang ini mungkin sekarang jadinya sudah jarang ketemu. Kalau dulu awal-awal HP muncul baterai nikel kadmium, ini kamera juga, ternyata akhirnya ditinggalkan karena yang menggunakan kadmium itu yang ada efek memori. Jadi kalau belum habis Pak dengan cas, nanti itu dikatakan 0. Jadi sisa 60% di cas, maka dia nggak bisa banyak lagi kapasitasnya karena 60% tadi dianggap 0 dan kosong. Yang melibatkan kadmium. Makanya kalau pakai kadmium dulu dipakai sampai habis baru boleh dicas. Nah, akhirnya muncul lithium, lithium dan sebagainya tidak memiliki efek memori. Dan pun jadinya sekarang masih posisi 60% dengan cas tidak masalah. Tidak ada efek memori. Dulu yang ikat yang ada efek memori. Kemudian PB asid atau timbal asam. Jadi yang asid itu Pak. Jadi baru Pak sekian, tapi kalau lama membesar. Ada king karbon. Karbon dengan zinc, Zn. Kemudian ada alkali. Jadi beberapa tipe baterai kalau dengan lihat ada dalamnya macam-macam. Zinc karbon itu paling tinggi, bisa sampai 1 ohm. Pak, berarti untuk yang dipakai di sepeda listrik rata-rata cuma lithium ion sama SL yang asid itu Pak? Lead acid Ya. itu dua saja yang sering dipakai. Maksudnya? Yang sering dipakai di sepeda motor listrik dua tipe saja. Yang dipakai untuk sepeda motor listrik atau asid yang dipakai? Rata-rata. Oke. Kalau untuk yang kecil Pak, itu karena tersimpan banyak yang menggunakan asid. Sepeda motor pun yang versinya sudah menengah ke atas, baterainya sudah lithium. Nah, lithium banyak orang sekarang yang pakai lithium berfosfat. Kenapa? Karena efek bahayanya, antara lithium ion, misalnya lithium ion, yang kecil-kecil itu lithium ion, sama yang ini pakai gede ini lithium berfosfat, LFP, sama-sama lithium. Tetapi efek bahaya terhadap kebakaran itu jauh lebih besar dari lithium ion. Jadi kalau lithium berfosfat itu ditusuk sama pedang, dia tidak terbakar. Tapi kalau lithium ion ditusuk, dia terbakar. Makanya kenapa sekarang pakai LFP? Ada. Nanti tolong diingatkan kalau saya coba bahas. Jadi banyak dipakai yang untuk versi murah, itu pakai asid, karena harga baterainya murah. Tapi kalau yang menengah ke atas sudah pasti pakai lithium Pak, entah itu lithium ion atau lithium berfosfat. Kalau yang di rakitan yang ada di sepeda itu Pak, yang kotak gede ini misalnya,
Itu isinya bukan kotak D Pak, isinya itu biasa silinder. Ya Pak. Terus Pak untuk BCA Live tadi Pak, di sini kan tidak ada tulisannya, tapi kalau di baterai seperti itu bisa contohkan yang mana Pak? Kemarin saya cari kok tidak ada tulisannya. Tulisan apanya? Live charger itu Pak, BCA itu Pak. Oh, DCA, ya apa faktor dan sebagainya. Iya. Memang baterai yang seperti ini Pak, biru ini ada tulisannya, tapi ada ininya enggak. Jadi ada batuk, ini dari batuknya bisa dicek. Ya, di sini aja. Nah, baterai yang kecil-kecil gini Pak, tidak selalu datanya ditulis. Makanya kalau kita mau beli Pak, kita harus cari spesifikasinya. Contoh nanti ketemu itu kosongan nggak ada ininya, tapi yang kita beli sudah berada. Misalnya, ini saya beli baterai, misalnya LG, dan data di situ yang itu berapa ya berapa kapasitas dan sebagainya. Ya. Terus ada juga yang tertentu seperti ini jadinya bisa akses dari ini apa namanya? Ya, kode QR, kode QR-nya ini. Itu bisa diakses nanti baterai tipe apa, kadang sampai tahun produksinya juga bisa aja dicoba, masih terbaca nanti ya. Karena yang biru-biru juga nggak ada tulisannya sama sekali. Itu kadang-kadang kan kita akhirnya ya percaya sama yang jual kalau nggak tahu kan. Kalau nggak tahu datanya percaya sama yang jual. Ya mau nggak muncul nggak informasi. Banyak Pak di Cina itu ada sekolah yang dulu sebetulnya sama dengan pemikiran saya zaman mulanya dari sana. Jadi disediakan pun juga untuk memotivasi anak-anak itu bisa. Misalnya ada mobil yang dibuat sekolah tapi jalur untuk orang yang belum tahu Pak, informasinya mulai apa model dia itu. Jadi di pagi itu ditempeli dia tidak perlu ada tulisan penjelasan. Jadi kalau anak ini tertarik dengan salah satu komponen yang ada di situ, langsung dibaca, diaturnya langsung muncul itu penjelasannya. Jadi menarik. Jadi itu saya sebagai filter juga untuk orang yang benar-benar tertarik atau yang hanya cuma lewat saja. Jadi kalau dulu saya menamakan waktu itu masih di gedung belakang, namanya wisata kita. Nah kalau tulisan-tulisan di sini itu sebetulnya kalimat tanya saja yang dimunculkan. Juga tertarik untuk Cuman vendor Pak yang ada, bukan data dari baterai tadi. Cuman vendor. Oh, cuma vendor. Informasi dari dia itu. Oh, cuma vendor. Berarti pabrikan punya apa? Iya. Nah, berarti kita harus hubungi pabrikannya. Mobil paling nomor WA. Kalau kita nanti sebelah sini mau uji coba, pasti kan belinya di toko Pak. Ya. Cara mengetahui detail baterai kan kadang kita tidak. Sama Pak, ada kita tanya juga. Iya, karena beda warna mempengaruhi atau tidak kan saya juga belum. Makanya Pak, kelemahan di kita Pak kalau ada pameran ini ada kayak kemarin bias misalnya. Jadi ada kaca yang dipasang rata-rata selesai. Saya itu dulu Pak rutin tiap tahun saya membeli bias. Bukan berarti saya punya uang terus setiap tahun ganti mobil mudah. Karena saya butuh ilmu. Begitu ada yang menarik, hal yang baru saya tanya, toh Pak, karena mereka yang bicara itu jualan, mereka dapat produk Indonesia itu harus sedikit. Kalau di Eropa Pak saya pernah datang ke beberapa pameran, dia dipasang technical support dan bisa menjelaskan detail. Jadi kalau kita tanya tentang tekniknya, sama sekali itu kita diarahkan ke technical support. Langsung dibawa masuk ke ruangan itu duduk enak malah lebih kopi. Itu dalam Pak kalau kita tanya. Jadi seakan-akan dia adalah buku manual hidup. Itu yang technical support. Kalau di sini kan zaman painter keluar baju pakai tubuh Pak.
Saya itu setengah pertama tapi tak apa. Tapi belum keluar di lapangan, dia sudah menang. Lancar siapa? Oh iya Pak, ini yang terbaru. Yang baru apanya? Kan bosnya tetap. Oh ini udah pakai kuku Pak. Kalau pakai kuku kok kenceng? Ya saya bodoh lah. Itu apa kau mas? Itu kayak mesin jet Pak. Nanti dorongan dikenal apa itu? Kalau sehingga mobil larinya kau kenceng. Korban film. Batin itu ya beda, ini caranya. Sebulan dikenal apa tuh Pak? Katanya ngecek. Ya dalam hati saya nggak tahu, tapi saya nggak mau minta maaf. Oh ya terima kasih kalau gitu. Tapi keluar dari situ ya kalau guyu-guyu ini. Saya itu kenapa? Karena saya bukan teknikal support. Makanya kadang-kadang di toko kayak di Anton banyak di toko. Toko ini ya bingung gitu. Jangankan gitu Pak, kita nama Pak saja antara nama tek sama nama toko kadang beda. Ya kan? Gak bawa contohnya aku beli apa sih simbol apa? Iya, terus gue contohnya ini ternyata hanya beda nama. Koil atau orang yang masih sebut kopi. Dengar kopi. Koil, kopi. Bos Om, ya. Dulu memang yang luarnya katanya bos Pak Jawa, sehingga disebut bos Om. Padahal sekarang Kiki Diesel, Kiko Denso, wah itu ya kayak tadi Indomie dikasih super mie gak profesi. Aku lah dikasih klub atau dikasih apa Clio juga gak profesi. Ya kayak itu. Saya pernah suruh ngambilin rokok babi Pak, saya bingung. Saya makan di pinggir bis belum ada masih makan dulu lalu berani sekolah. Ambil rokok babinya. Babi, setahu saya itu tidak pernah lihat kaki babi itu ambil rokok babi. Saya itu bingung karena takut orangnya itu malu. Saya apa yang dibangun menjaga? Terus saya duduk Pak, bioskop ini. Duduk mikir, lah dikok malah digulung-gulung gitu ya. Ini akhirnya malah dipakai. Ya lagi itu orang Bengkel bilangnya babi Pak, terus kopi itu jadi kalau babi. Yang kedua sudah ambil situ gareng, kalau itu ketemu Pak situ gareng, ya tapi kita lagi betulin sistem kemudi. Maka saya cari benda yang kayak situ gareng. Wah ini paling enak ini. Oh bener ternyata. Nah itu Pak, kadang-kadang ada hambatan sedikit. Kayaknya kan sudah waktunya sudah dulu ya. Nanti mohon maaf, sebelum kita melakukan rangkai sana, saya jelaskan itu supaya pasti ya, target kita untuk rangkai baterai itu yang terpenting. Kalau yang kayak begini kan hanya sulit sebetulnya. Tapi bagaimana nanti upayanya kita merasakan itu mengandung energi berapa? Spesifik energi. Ada baterai yang berat tapi energinya kecil, ada baterai yang ringan tapi energinya besar. Dan spesifik energinya besar atau density energinya besar itu berarti baterainya kecil, ringan tapi energinya gede. Jadi kalau misalnya gabit yang ke atas ini makin tinggi, berarti spesifik energinya makin bagus. Kalau yang misalnya timur laut ini spesifik powernya, kemudian yang ini safety-nya, biasanya kan dicari nilai positifnya yang paling banyak yang mana kan gitu. Kalau orang kita kan maunya murah tapi apik kan. Murah tapi apik. Nah, kebanyakan yang dipikirkan itu adalah safety ya, dan dari sisi energinya. Dari sekian banyak ini mana yang paling bagus? Nah, tergantung kebutuhan kita untuk apa. Kalau kita lebih menekankan ke safety, ke keamanan, maka kita lihat yang arah ini. Yang paling tinggi ini berarti safety-nya paling bagus. Contoh di antara ini ada LFP, LTO, ya kan? Ada di sisi safety. Kalau NTI ini kecil, ada contoh. Tapi energi density-nya atau spesifik energinya kalau kita lihat dari yang ada, LTO tadi safety-nya bagus, tapi spesifik energinya kalah sama NTI.
LFP kita lihat safety-nya bagus, tapi spesifik energinya kalah sama NCA misalnya, merek-merek atau LCO. merek Sekarang penggunaan kita gimana? Nah, yang digunakan di kendaraan listrik barang yang mobil, Pak. Mobil itu berarti tingkat risikonya lebih tinggi daripada barang yang biak, ya kan? Makanya jatuh pilihan lebih banyak memikirkan tentang safety. Safety sudah, baru memikirkan tentang energy density karena terkait dengan apa? Berat. Kan nggak lucu kalau mobil tersebut hanya mampu membawa berat dirinya sendiri karena keberatan dari baterainya, kan gitu. Seperti itu. Nah, sekarang banyak dipakai pilihannya pada LFP, satu contoh lithium pyrophosphate, karena dari sisi safety-nya dia bagus, kemudian spesifik powernya juga bagus. Nah, lifespan-nya bagus juga. Nah, makanya kenapa kok banyak menggunakan LFP, itu satu contoh lithium pyrophosphate. Dan semua itu tergantung dari bahan aktif yang ada di sana. Nah, jadi lithium pyrophosphate atau lithium besi dan lain sebagainya itu kalimatnya, tapi yang jelas paling gampang dikenal LFP atau lithium 4. Lithium juga, tapi lithium ion. Tegangan selnya berbeda-beda, Pak, tergantung bahan aktif. Jadi kalau misalnya dengan mau merancang sebuah sistem, terus mau menentukan baterainya menggunakan yang apa, tidak boleh lupa dengan grafik ini. Oh, sistem saya aman kok, tidak pakai kemana-mana, misalnya stand system atau sistem yang diam di situ. Nah, saya pilih yang spesifik powernya bagus misalnya, hidupnya lebih tahan lama misalnya, terus yang ringan dicari dari komponen yang ini, kira-kira baterai apa yang cocok di sistem kita. Jadi bukan berarti kenapa ini pakai itu, kenapa pakai ini, bukan, adanya itu misalnya, nah, ada pertimbangan masing-masing. Termasuk ITUSI itu yang produknya industri militer Indonesia. Kemarin di Gias itu kan sudah muncul, Pak, di pameran untuk istilahnya produk contoh ya, apa, prototipe yang menggunakan baterai berbasis nikel. Alasannya apa? Karena negara kita punya banyak nikel. Bagus kalau nikel kita dimanfaatkan untuk itu nanti. Sehingga kalau bisa diproses di sini, jadikan baterai di sini, mungkin baterainya bisa lebih murah, ya, sehingga penjualan kendaraan juga bisa lebih murah tanpa mengurangi kualitasnya aja. Jadi alasan satu-satunya kenapa yang lain pada LFP kok dia pakai nikel, karena Indonesia punya kandungan nikel sangat. Kan produk dalam negeri ITC, ada yang bilang 12C karena tulisannya hampir seperti angka 12C. Itu produknya tidak industri militer Indonesia. Ya, cuma mohon maaf ya kalau jangan tanya saya apakah 100% dibuat di sini, saya kurang tahu persis karena kandungan apa istilahnya lokalnya saya juga belum tahu persis berapa persen. Termasuk Polytron kan juga sudah mulai membangun mobil, gitu. Selain sepeda motor yang sudah lumayan dikenal di masyarakat dengan Fox S dan Fox R-nya, nah sekarang mereka juga membangun mobil, Pak, kerjasama dengan salah satu pabrikan di China. Bisa saja di Polytron itu sebagai tukang jahitnya, tetapi sekarang di Indonesia ada satu kebijakan dengan adanya apa, Pak, yang kandungan dalam negeri itu TKDN, jika kandungan dalam negerinya itu, komponen dalam negeri itu harus berapa persen baru di, apalagi kalau dulu itu sempat dibelenggu dengan itu, Pak, untuk pembelanjaan terutama yang instansi pemerintah. Kalau tidak ada TKDN-nya tidak boleh. Tapi kembali lagi itu pada bisnis, Pak. Kenyataannya barang pure dari luar pun diurus itu yang bisa keluar TKDN. Tergantung liku-likunya tahu atau enggak. Kalau saya jauh dari itu konflik jatuh-jatuh. Itu jelas loko-loko belundung dari Cina datang kayak gitu, tapi ya keluar TKDN. Sing dodolan minta. Sing dodolan minta. Apalagi waktu itu saya dapat bocoran, tempat yang saya korek-korek. Kalau untuk keperluan dunia pendidikan,
itu yang di sana merem, Pak. Itu loh, merem. Kenapa? Dulu banyak kita kesulitan membeli alat karena tidak ada TKDN. Mohon maaf, kita bukan saya menjelekan kita sendiri, tidak, tapi pada kondisi kenyataan yang alat-alat ukur terutama, Pak, ya kan, rata-rata kan dari luar. Nah kalau kita butuh alat ukur tapi harus ada kandungan TKDN sekian persen, nggak nemu, Pak, kita. Nah kayak gitu. Jadi IPC pakai nikel, ya, kalau yang punyanya Polytron itu masih pakai elektrik. Ini kalau dari kata-kata Pak, total perbandingan beberapa baterai, kalau dari kalimat ya, kalau tadi simpel saya lihat dari grafik ya, kalau ini ganti dengan bisa ini sendiri. Ini macam baterai, lithium, model tabung atau prismatik, gitu. Kemudian ada juga yang menggunakan soft pack. Saya itu ada yang benar-benar bentuknya kayak soft pack, bukan soft pack tadi. Kalau ini kategori soft pack. Ini saya hasil bongkar sendiri, Pak Kapur ya. Saya beli pack baterai yang punyanya solar energy, ya sudah bentuk pack, ada kotaknya. Bongkar ini setengah pun, Pak, karena ini di luar atau di lem. Jadi lemnya ini, raknya ini bongkarnya setengah pun tidak lain artinya. Sampai banyak yang sobek ya. Sobek bocor. Kenapa? Karena menggunakan soft pack. Semacam aluminium foil, tapi di sini bukan aluminium foil, pasti, karena dia bukan konduktor. Terus lepas ininya juga susah. Jadi punya Pak, baterainya yang kuning. Jadi waktu itu kebetulan yang memberikan ke vendor bukan saya sendiri. Begitu saya bongkar, wah, akhirnya saya tidak mau lagi beli baterai dari yang tipe ini. Karena kalau mau saya pindahkan menjadi pack baterai yang saya pasang di kendaraan, bongkarnya saja saya harus kita. Bongkar lemnya itu, Pak. Kalau dipaksakan ya sobek nggak bisa dipakai. Bocor. Ini, ada yang benar-benar nggak sobek. Atau disimpan masuk ke brodol lagi. Dan benar-benar lunak banget. Kantong, model kantong. Makanya yang model kayak gini di pack aslinya itu ada bagian yang berfungsi untuk ngikat dan ngepres dia supaya gak gampang tembung. Yang pakai ini aja bisa tembung, Pak, apalagi yang soft pack. Ya baterainya aja tembung, masuk angin atau akibat pergaulan bebas juga gak tahu. Ketemu. Nih, jadi baterai lithium itu dibedakan juga dari bentuk casingnya. Ada yang silindrik, ada yang prismatik, ada yang soft pack atau kantong. Ini silindris. Silindris ini macam-macam Pak ukurannya. Kalau angka di sana itu menunjukkan dimensi. Yang paling bapak-bapak tahu atau kenal, ini dari dulu banyak dipakai pada baterainya laptop. Ini tipe 18650. Nah, angka yang ada di situ menunjukkan 18 itu adalah diameternya. 18 mili, 650 adalah tingginya. Dari sana itu menunjukkan dimensi dari baterai. Jadi kalau jangan ketemu 18650 misalnya ini, nah, yang sering kita ketemu. Kemudian ada misalnya 22/30, berarti 22 mili diameternya, itu 430 ini panjangnya. Ada yang paling gede itu 42120 misalnya, atau ada 32900 dan sebagainya. Makanya tipe-tipe kayak gini yang lontong ini itu kodenya adalah angka. Baterai lithium ion, ya itu berapa? 18650 ya. Ini paling banyak dipakai center spot itu orang bilang ya, pakainya ini. Mainan anak-anak banyak pakai ini. Kalau dulu itu pakai di laptop. Terus apa namanya? Rokok itu HP ya. Itu pakai baterai ini banyak. 18650. Bukan nomor togel Pak ya. Lumayan ini dapat sih, jadi Pak saya pun 5 angka bisa nongkrong.
Penerapan pada kendaraan. Nah ini Pak yang penting ya. Jadi kan makanya kenapa kemarin saya promosi jasa listrik, terutama rangkaian ya. Penerapan pada kendaraan ada rangkaian seri. Seri itu ya dijajar kayak gini. Saya yakin jadinya pasti wis gak ampun lah kalau seri ya. Plus ketemu minus, ya. Plus ketemu minus rangkaian seri. Rangkaian seri yang munculkan ini. Nah, tujuan dari rangkaian seri itu adalah untuk memperbesar nilai tegangan. Sudah kalau jadikan hubungannya dengan seri, nanti pasti hubungannya dengan tegangan. Ya. Ini contoh baterai lithium ion 3,7 volt. Ada pada di rangkai seri semua, maka totaliti tegangan adalah 3,7 ditambah 3,7 tambah 3,7 tambah 3,7. Atau kalau tegangannya sama begini berarti 3,7 kalikan 4. Nah, ketemunya berapa? 14,8 volt. Makanya kalau kita mau bikin sistem 12 volt untuk lithium tidak perlu 4 Pak, kita 3 saja cukup. Iya Pak, mau mencuri apa? Pak, mau mencari apa? Nah, loh kalau 3 kan cuma 11,1 volt Pak. Yes, nah, karena kalau jenengan sudah 14,8 volt, charger jenengan yang sistem 12 volt itu rata-rata tertinggi sekitar 14,2, nggak bisa masuk. Dulu 3,7 kan tegangan sistem Pak. Nah, tegangan terendahnya berapa yang diizinkan? 3,2 misalnya. Tegangan tertinggi yang diizinkan berapa? 4,4 misalnya. Maka kalau kita hitung 4,4 saja lah, kali 3 sudah 12 volt. Ya kan? Kalau ada 0,4 kali 3 kali kan berarti sudah 1,2. Itu. Makanya nanti kita rakit baterai itu 3S. 3 seri. Karena kita pakai BMS yang 3S. Kenapa? Supaya tujuannya kalau baterainya memang masih bagus, nanti ngetesnya jadinya dipakai menstatus sepeda motor harus kuat. Jadi dari baterai yang kecil begini dipakai menstatus sepeda motor kuat, tapi nggak mungkin berdiri sendiri, pasti ada temennya. Makanya sekarang kenapa ada banyak powerbank yang dipakai untuk jam start. Ya kan? Jadi kan beli kecil. Dalamnya ini baterai kayak gini. Coba kalau jam start mobil jenengan itu rada rewel Pak, beberapa kali starter nggak hidup, ya wis nggak kuat lagi gitu. Karena kapasitasnya rata-rata tidak terlalu besar, supaya gampang dibawa kemana-mana. Sebagai powerbank juga sebagai manfaat untuk jam start. Artinya penjumper pada saat mobil tersebut nggak kuat starting, jadi nggak perlu menghentikan mobil orang terus tarik kabel Pak. Ya kan, bawa barang yang relatif kecil saja sebesar baterai ini, ya, sebesar baterai ini, terus ada kabel besar sambungkan ke aki sudah bisa untuk starting mobil ini. Tetapi karena kapasitasnya terbatas, walau sering dipakai pasti habis, nah nanti dicas lagi ya. Sama dengan silent generator, ya, yang model apa jenis Pak, backupnya komputer itu kalau lampu mati dia masih tetap UPS. Itu Pak sekarang mau camping kemana saja bawa genset tapi nggak perlu isi bahan bakar. Sebetulnya dia juga powerbank sudah dilengkapi dengan inverter. Jadi outputnya ada 12 volt, outputnya ada 220 volt, outputnya juga ada 12 volt, outputnya juga ada tegangan untuk ngecas handphone. Isinya apa? Baterai di dalamnya sama inverter. Itu bisa bikin sendiri. Beli koper gini yang kecil misalnya, kita isi baterai di sana, kita isi inverter sudah. Mau camping kemana? Berapa tiganya cukup? Udah nggak perlu bawa genset. Makanya saya katakan silent genset karena nggak ada suara sama sekali. Paling suaranya kipas inverter aja. Nah, yang jam start juga demikian. Cuma karena supaya bisa dibawa kemana-mana, tidak makan tempat, didesainlah kecil. Karena didesain kecil, maka kapasitasnya juga tidak bisa besar. Nah, yang pertama kita harus kenal namanya rangkaian seri, Pak. Sebenarnya tujuan rangkaian seri adalah untuk menaikkan nilai tegangan.
Terus yang kedua, rangkaian paralel. Kalau paralel Pak, harus plus ketemu plus, minus ketemu minus. Itu paralel. Berapapun jumlahnya yang ada di sana, begitu dengan rangkai paralel, tegangannya tetap. Yang naik apa? Kapasitasnya. Yang naik adalah kapasitasnya. Syarat untuk melakukan rangkaian paralel begini, maka sistem tegangannya harus sama. Gak boleh lithium ion dengan lithium hidrofosfat saya rangkai paralel, gak boleh Pak. Karena sistem tegangannya berbeda. Apalagi dengan nikel metal hydride, jauh perbedaannya. Gak boleh Pak. Kenapa? Karena nanti yang tegangannya lebih tinggi dia akan mengalir ke tegangan yang lebih rendah. Jadi harus pada sistem tegangan yang sama. Pak, Jadi mengenai tegangan yang lebih tinggi mengalir ke tegangan yang lebih rendah untuk yang paralel. Nah itu apa berlaku juga untuk seri Pak? apakah berlaku untuk yang seri? Saya mundur lagi sedikit yang seri. Jika rangkaian seri Pak, kalau ini tegangannya lebih tinggi dari sini, apakah dia mampu mengalir? Tidak. Anggap saja kayak di sini rangkaian diode lah, dia nggak bisa mundur ibaratnya begini. Tetapi rangkaian seri akan jauh lebih bagus jika yang dengan rangkaian seri satu kapasitasnya sama. Kalau tegangannya berbeda boleh untuk seri, tapi kapasitasnya harus sama. Itu yang bagus. Apakah nggak boleh kalau kapasitasnya nggak sama? Boleh Pak, tapi analoginya begini. Jenengan ini butuh nyalurkan air dari rumah jenengan atau dari sumber ke rumah jenengan. Ya. Saya beli pipa 3D Pak, lampu. Terus di tengah jalan pipa saya habis, ya kan habis, kurang gitu loh Pak. Saya beli 3D nggak ada. Terus saya nemukan pipa setengah D Pak, saya pakai nyambung. Baru nyambung satu lonjor, ya ada berita pipa 3D-nya datang lagi, saya pasang lagi 3D. Kira-kira debit airnya mengikuti yang 3D atau yang setengah D? Ya, kerugiannya di sana jika kita pasang rangkaian seri dengan kapasitas baterai yang tidak sama, terlalu gelombang jauh. Jadi ibarat itu sebuah pipa Pak, terus pipa kecilnya tadi itu akan menjadi patokan daya airnya dia. Oke, kesimpulannya berarti voltasi tadi mengikuti aliran yang mengikuti voltasi yang kecil berarti ya Pak, kayak pipa paralel tadi. Kalau di rangkai seri bukan voltasenya tapi kapasitas. Iya, kapasitas. Itu mempengaruhi arusnya. Kalau voltasenya ini saya campur 3,7, 1,2, 3,2, ya nggak masalah untuk saya. Karena kebanyakan yang di sepeda listrik itu kan misal baterai LA ini error 1 atau voltasi rendah dari 1 kan kadang keluarnya satu tapi nggak sama. Nah, makanya akan mengikuti yang terkecil. Yang kecil ya. Dan pipa tadi yang lalu punya. Kalau yang sepotong tadi saya pasang pipa 4D misalnya, ya tetap mengikuti 3D tadi. Artinya yang gede tadi kurang begitu manfaat ibaratnya seperti itu. Tapi kalau nggak ada terpaksa namanya ya nggak apa-apa, contoh dengan baterai biasanya pakai surprise. Kemudian rusak cuma satu, dicarikan di pasar lokal yang persis ini nggak ada, yang cari yang mendekati. Bukan berarti karena nggak ada yang sama Pak, berarti nggak bisa jalan lagi. Kemarin kita kan pintar kali loh Pak, cari yang mendekati kalau bisa sedikit di atas supaya tidak mengganggu. Kalau sedikit di bawahnya kan otomatis ada pengurangan. Boleh tidak? Tapi kalau misalnya ini 12 volt ya toh, ini 12 volt. Saya cari nggak nemu 12 volt, adanya itu 6 volt, ya saya tambah 2, 6 volt saya seri 6 volt menjadi 12 volt. Supaya tegangan akhirnya tetap sama. Tapi kalau saya berikan 6 volt cuma satu biji, yang tadi misalnya ada 3 kan berarti 36 loh Pak. Nah, yang satunya rusak, yang tengah misalnya, terus saya carikan nggak ada, saya nemu baterai yang 6 volt, saya berikan satu, saya pasang, maka tegangannya tidak akan mencapai 36 volt, tersisanya 30 volt.
Nah, untuk ngangkat supaya menjadi 36, saya berikan satu lagi yang nempel. Ya kan? Saya tinggal lagi berarti saya lupa dong Pak. Tidak apa-apa. Karena tegangan totalnya kembali ke semua 36 volt tadi. Itu tidak masalah. Nah, disitulah kalau kita paham, berarti kita bisa modifikasi. Oh, cari ini nggak ada, berarti kasih ini sama ini jadi. Itu ya. Jadi kalau seri tegangannya berbeda boleh, tapi yang perlu diperhatikan kapasitas baterainya diusahakan sama. Jadi terbaiknya itu adalah sama, tapi kalau nggak bisa sama, ya yang mendekati lah. Sedangkan kalau paralel Pak, itu tegangannya yang harus sama. Sistem tegangan loh ya. Kenapa saya katakan sistem tegangan? Di sini ada 62 sel baterai. Kalau dengan protokol satu persatu terus diukur pakai voltmeter, belum tentu sama. Mungkin selisih yang lain yang ini satunya 3,7, satu 3,4, satu 3,6 dan sebagainya. Tidak apa-apa, tapi dia pada sistem tegangan yang sama. Bukan berarti kalau kita ukur pakai voltmeter harus sama semua. Akan lebih bagus jika itu sudah sama semua. Oleh karena itu pada apa istilahnya kegiatan perakit baterai Pak, misalnya ya dengan membuat bengkel perakitan baterai, pembuatan baterai pack dan sebagainya, jadinya harus punya balance, dibalat dulu sih supaya sama. Setelah sama semua jadinya rakit. Nah sudah, setelah dirakit siap dipakai. Kalau nggak punya balance apakah bisa? Bisa, rakit paralel semua. Rakit paralel semua, nanti akan balance dengan sendirinya. Cuma nggak ada yang ngatur Pak, itu sekarang itu lah ibaratnya. Artinya apa? Begitu dirakit paralel begini semua Pak, terus dengan biarin pada kurun waktu tertentu semua tegangannya sama. Kenapa? Karena yang kelebihan akan turun, akan diberikan pada yang kurang. Jadi yang tegangannya lebih tinggi mengalir ke tegangannya lebih rendah. Contoh, ini sebelumnya misalnya 4 volt, yang ini sebelumnya 3,5 volt, maka dari sini nanti akan ada mengalir di sini sampai imbang tegangan. Jadi bikin aja holder banyak, misalnya holdernya 148,650, bikin di papan triplek itu holdernya banyak. Baterai kecil itu 14850 yang mau dirangkai, pasang aja di sini. Anjuran untuk membalancer itu umumnya berapa menit Pak? Anjuran untuk membalancer itu loh, misal kita mau merakit di balancer dulu kan Pak, anjurannya berapa menit, berapa lama? Udah sampai sini lah, namanya Mbak. Kalau bisa. Ini pengetesan Iya, jadi nggak ada masalah. Harus ada lagi. Tapi kalau jadikan merakit gitu, Wah itu benar. Jadi kalau jadikan sudah rakit menggunakan BMS yang aktif, di situ sudah ada balancer. Jadi otomatis ada balancernya saja. Balancernya saja. Nah berapa lama? Ya sampai dia barang. Contoh ini misalnya baterai pack yang ada ini, kita biarkan terus Pak di situ. Makanya begitu sudah bagus gitu. Kita lihat, selisih tegangan antara sel itu hanya 0,01. Tapi baterai itu rokok semua. Padahal pada saat merakit itu belum tentu sama Pak, karena ada proses balancing. Makanya berapa lama itu tidak ada ketentuan. Kalau bisa ya sampai benar-benar atas. Ya ini kan terkait pertanyaan kemarin, apakah baterai dengan baterai ini pengecasan fast charging loh Pak. Jadi berapa menit kan bisa mempengaruhi balancer ini berarti Pak. Pertanyaan kemarin kan saya tanya tentang fast charging itu Pak, di baterai ke baterai tadi. Berarti kan jawabannya di balancer ini, jadi dia kan membalance nggak Pak? Ya, menuhi. Jadi kalau baterai itu baterai ya, contoh nih, pack baterai ini jaringan habis, berdasarkan fast charging yang baterai itu. Nah, itu kalau misalnya kita mau berapa lama maksimumnya ya sampai baterai tersebut seimbang, kan gitu toh. Tapi kan nggak harus tunggu kayak gitu toh Pak ibaratnya. Yang penting sudah masuk sekian dayanya, saya bisa pulang ke rumah saya misalnya gitu, atau saya bisa ke SPKLU terdekat misalnya. Jadi nggak harus misalnya, ini setengah jam baru bisa penuh semua misalnya. Dalam 5 menit saja saya cukup, saya bisa ke SPKLU terdekat atau pulang ke rumah misalnya. Tidak harus sampai tunggu setengah jam. Tapi kalau setengah jam sudah barang Pak, jangan tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam ya nggak akan ada artinya. Kan sudah seimbang. Makanya kalau dengan ide yang kemarin digunakan,
Ya, power bank ibaratnya kan jangan bawa power bank ini jangan gede. Jangan sampai nanti ada panggilan ngecas di situ sebentar aja punya yang sudah habis. Nanti ada panggilan lagi, saya tunggu punya aku tak cas dulu misalnya. Nah, jadi kapasitas kita harus besar. Setidaknya mampu mengcover 3-4 mobil. Jadi nanti itu power bank gede. Itu. Loh, berarti kita itu pada intinya bisa dong Pak, isi dari mobil ke mobil bisa donor ya. Jadi kan punya mobil misalnya katakanlah seperti contoh di sini ion, terus saudara jadi kan juga punya ion kapasitas yang sama, misalnya sistemnya sama. Mas, dulu baterainya kayak mungkin ya kayak kita jam start itu dari mobil ion 1 ke mobil ion yang kedua tadi ya kita caper di situ baterai itu baterai terus kalau isinya ya bisa mulai misalnya kan bisa ya kayak jam start kalau jaringan starter kabel terus manggil orang ya itu pakai kabel dari baterai ke baterai starter sudah itu ya sudah kayak gitu Pak. Kalau ditunggu sampai lama ya nanti imbang jadinya sudah imbang ditunggu lagi nggak ada artinya. Oke, kuncinya kalau untuk paralel Pak ini menaikkan kapasitas ya kan. Kalau saya tadi menaikkan tegangan, kalau ini menaikkan kapasitas. Nah, dari dua ini nanti akan memunculkan yang namanya rangkaian campuran. Satu contoh. Di seri baru di paralel, di seri paralel langsung seperti ini, apakah sama? Sama Pak. Kalau kita lihat 7,2 volt 4800 mAh, ini 7,2 volt juga 4800 mAh. Tapi kalau kita ambil di tengah sini ya 3,6 karena baterainya 3,6. Rangkaian campuran ini yang benar-benar kita lupakan supaya kita bisa merakit ke sini. Nah, oleh karena itu kita harus tentukan goal settingnya dulu. Saya harus merakit baterai untuk tegangan berapa, kapasitas berapa, dan saya pakai baterai. Maka jadinya bisa itu. Berarti saya butuh baterai sekian biji. Contoh 18650. Jadi ini Pak, anggap tadi 2 Ah, 2 ampere hour. Saya mau pasang pada Fox R saya. Fox R itu kapasitas baterai berapa? Ada yang punya Fox R? Berapa kapasitas baterainya? Tegangannya berapa? Main di 72, 60, 96, 114, 72 volt. Kapasitas baterainya berapa? Oke, sekarang enggak. Dia butuh tegangan 72 volt, kapasitasnya 20 Ah, 20 ampere hour. Kalau saya harus merakit menggunakan baterai 18650 sebagai substitusinya atau penggantinya baterai Fox R-nya, berarti saya harus butuh berapa biji dan rangkaiannya berapa S, berapa P, berapa serialnya, berapa paralel. Coba hitung. Butuhnya 72 volt, 20 Ah, baterainya lithium. Anggap aja ini 3,6 seperti inilah, 3,6 volt. Ayo. 72 volt. Jadi kalau kita mau merakit baterai itu kan pasti ada permintaan Pak. Saya minta dirakitkan baterai 72 volt 20 Ah, pakai lithium ion 18650. Maka jadinya ada situ 650 kan 2. Ini kapasitas 2 Ah. Dari kapasitas 2 Ah itu untuk mencapai 20 Ah berarti harus ya Pak kan? Apakah yang 3,7 apa ada voltase lebih? Nah, lithium ion. Lithium ion itu sistem tegangan 3,7. Atau jadinya pakai patokannya 3,6 juga. Jadi ada literatur mengatakan tegangan, ada literatur mengatakan 3,7. Anggap aja kita pakai patokan ini 3,6. Nah, yang paling gampang kapasitasnya. Kalau ini 2 Ah, saya jumlahnya menjadi 20 Ah, berarti paralel berapa biji? 20
10. Hah? Ampernya itu dari Ini 2 ah, butuhnya 20 ah, 40. Wow. Boros. 10 Pak, 10. 2 ah dikali 10 kan 20. Nah, paralelnya sudah ketemu. 10 baterai serangan paralel. Tegangannya berapa? Tetap 3,6 ya pakai patokan. Nah, supaya tegangannya jadi 72, maka saya harus cari berapa biji? Jadi 72 dibagi 3,6 atau berapa? 20. Kalkulator. Aku sudah matematika meneh gitu. 20 baik. 20. Ya. 19 koma cuman ini udah 20. Serialnya 20, tadi paralelnya 10. Berarti dia kan butuh berapa baterai? 30 baterai. Sing rakitnya baterai ini jadi kan lampu-lampu. Kan satu paralel tadi untuk mencapai 20 ada itu butuh 10 baterai, ya kan? Ya kan? Itu kita akan menjadi satu modul atau satu modul. Nah, untuk mencapai tegangan 72 volt, saya harus jajan lagi 20 kali. Berarti 10 baterai dikalikan 200 atau berapa? 200 is. Ya. Kalau beli harganya 20 ini berarti untuk baterai untuk beli baterainya saja berapa? 20 juta. Makanya kenapa saya katakan 2 juta. Karena butuhnya 4 juta. 4 juta. Jadi dengan untuk kompresnya jadinya 200 20 Emang 20.000 teman? 30 sih. Jadi sampai 6 paralel dulu, 10 paralel dulu, 10 paralel dulu. Setelah kita sudah punya 20 rangkaian paralel, maka baru dilanjutkan serial. Katakan untuk 72 volt, 20 A 200 biji Pak. Loh, kalau pakai yang 10.000 aja tinggal kalikan 200 berapa? Ya kan? Makanya baterai itu mahal karena ada baterai dan jumlah baterai yang digunakan. Tetapi jika dengan menggunakan yang prismatik, menggunakan yang kotak kayak gini, ya kan? Tapi bukan litho, ya kan? Ini yang 20 Ah. Saya sudah beli yang 20 Ah satu biji. Saya inginkan itu dulu 20 Ah. Berarti nggak saya pikirkan apa serialnya, ya kan? 72 dibagi 3,2 ketemu berapa? 24 sel. Berarti saya tinggal di 24 sel, tapi per selnya yang 20 Ah. Nggak perlu mikir rangkaian paralelnya, langsung saya pikir serialnya. Cuma butuh 24. Tapi kalau pakai yang motor, ini rata-rata 6 Ah. Pajak kita 20 Ah, ya kan? Saya pakai baterai yang ini, berarti butuh berapa piece? Ini sama dengan yang kecil, lithium ion 3,6. Berarti untuk serialnya tetap Pak 20. Paralelnya supaya menjadi 20 Ah, berarti 20 dibagi. Nah, itu tak kasih 3 aja udah turun dikit, berarti saya dapatnya 18 Ah. Tapi kalau saya kasih 4, dapatnya 24 Ah. Nah, tinggal jadinya bisa perhitungkan biayanya sih berapa sih biayanya. Waduh, kalau pakai 4 kali 20 bukan berarti 40 biji. Padahal satu harganya misalnya 150.000. Kok mahal? Terus tak turunkan aja kapasitas pakai 18 Ah, berarti hanya 3 serial. Tapi tetap 20 3 paralel 20 serialnya. Berarti masih butuh 60 piece. Loh, apa boleh Pak saya itu pakai sedikit? Boleh. Kapasitasnya sedikit boleh, tapi tegangannya harus tetap terpenuhi Pak. Contoh, ini tadi harusnya kita pakai 200 biji, ya kan? 200 biji kan?
20 kali 10 kan 200 biji. Gak punya duit kan Pak, ini tak paralel 2 saja. Berarti saya cuma mampunya beli 40 biji misalnya. Saya paralel 2, saya seri 20. Kan berarti 40 biji loh Pak. Apakah nggak bisa digunakan? Bisa. Tapi kalau jenengan mau jalan ke tempat saya sudah mau kok berjalan. Kenapa? Karena kapasitasnya kecil. Sama dengan kalau tank ini jenengan sebetulnya 4 liter, gitu. Karena tempatnya tidak ada, saya pasang tangki yang kapasitasnya hanya 1 liter. Ya, jadi pengaruhnya kemana? Jarak tempuh. Jadi kapasitas baterai pengaruhnya kepada jarak tempuh. Makanya Pak, yang ini kemarin saya bantu-bantu jenengan, rangkaian seri paralel harus paham. Kemudian hukum gaya harus paham. Ya. Contoh, tadi saya contohkan apa itu? Ini 2 Ah dengan rangkaian 72 volt 20 Ah. Berarti kapasitas baterai kita berapa? Kapasitas daya yang ada di baterai itu berarti 72 dikalikan 20. Anggap aja supaya gampang, itu kan nggak harus 72, mungkin bisa 75 sekarang. Anggap aja 75 kali 20. Berarti kapasitas daya yang ada di dalam baterai kita itu adalah 1500 watt jam. 1500 watt jam. Kalau saya keluarkan 1500 watt berarti 1 jam habis. Tapi kalau saya nggak punya uang, saya pakai cuma 2 biji seri 20 Pak ya, itu kan ketemunya hanya 4 Ah dikalikan 72, anggap 75 dikalikan, kita punya cuma 300 watt power. Ya kayak bensin tadi, jauh 8 liter, tapi saya punya hanya 1 liter. Maka daya tempuh itu tadi yang terkurangi. Jadi kalau misalnya dengan ada pesanan, Pak, tolong saya dibuatin pack baterai. Bapak mau sistem tegangan berapa? Oh, itu motor saya tegangannya 96 volt. Oke, Bapak mau kapasitas berapa? Wah, supaya jarak tempuh saya 2 kali meningkat dari aslinya. Tolong berarti supaya 2 kali lipat dari asli. Kita lihat kapasitas aslinya berapa? Wah, aslinya saya cek baterainya 40 Ah. Berarti saya berarti paling tidak 80 Ah. Itu 80 Ah. Supaya jarak tempuh bisa 2 kali sesuai permintaan customer. Bapak mau pakai baterai apa? Udah terserah Bapak aja. Nah, tinggal jadinya menentukan baterai itu terkait dengan apa? 1, pasti harganya. 2, dimensi. Supaya bisa masuk ke situ dengan kemampuan 2 kali lipat itu yang enak tak apa pakai baterai yang model yang kecil-kecil sini atau model motor atau model yang kotak. Itu pilihannya sudah dimensi. Tapi kalau kita jadikan kembali lagi ke tadi baterai, mana sih yang lebih aman dan sebagainya? Baru lithium 4 lebih aman daripada lithium. Tujuannya di sana Pak. Jadi kita bisa begitu untuk menentukan baterai apa yang kita gunakan, bagaimana. Nah, ada titik ini sekarang kita dapat pesanan 5 piece baterai 12 volt menggunakan lithium 12 volt dengan kapasitas anggap saja 10 Ah. Baterai lithium yang kita gunakan kapasitas aslinya 2,5 Ah. Maka bagaimana kita merakitnya nanti jadikan silakan merakit bisa. BMS saya belum masuk ya karena nanti biar tidak terpaku, kita rakit saja di sana baterainya. Setelah baterai terakit nanti saya ajari rakit BMS-nya sambil saya jelaskan. Ya, gitu ya. Nah, supaya nggak bosen. Kayak rumahnya kok bosen dan tangannya kalau sesuatu nih kalau nggak bosen. Nanya dikit Pak, kalau baterai kan ada tingkat safety-nya tuh, keamanan. Itu safety-nya tuh keamanan dari mana gitu nih Pak? Maksudnya dari sudut apa? Keamanan dari tangan-tangan jahil itu. Nah, ini sebetulnya safety baterai itu juga sudah dilakukan oleh BMS nanti.
Tapi safety terhadap kebakaran dan lain sebagainya dipikirkan. Contoh, karena kita kendaraan Pak yang mobil, resikonya juga tinggi. Contoh terjadi tabrak, insiden. Kalau baterai sampai terluka, kan berarti ada kerusakan di dalam, Pak. Ya kan? Kalau dia masalahnya ada di luar, dia diamankan oleh BNS. Tapi kalau masalahnya di dalam, BNS tidak mampu mengamankan. Contoh sikring Pak, ya dengan ada aki di pasar sikring terus lampu. Kalau konsepnya setelah sikring, sikringnya putus kan? Iya. Tapi kalau konsepnya sebelum sikring, sikringnya putus berarti? Enggak. Enggak. Kalau konsepnya di full aki, sikringnya ya kan Pak, nggak putus. Nah, kalau konsepnya di dalam baterai, sampai terjadi kebakaran, sistem pengaman yang ada di BNS tadi tidak mampu mengamankan. Maka kalau kita berbicara tentang safety kayak gitu, jawaban kita di lingkungan untuk baterai yang ada. Karena lingkungan lebih aman daripada lithium. Kalau lingkungan itu saya tusuk pakai paku, dia tidak terbakar. Tapi kalau lithium dia terbakar. Itu karena packagingnya apa? Karena apa? Karena bahannya. Oh, bahannya. Iya. Nah, ada aman lagi namanya ultra atau super kapasitor. Jadi jika bisa cepat, buangnya juga bisa cepat. Tapi masih jarang yang pakai itu karena harganya masih relatif mahal. Apa sudah ada Pak Sehu? Ada, saya punya di rumah, kecil. Nah, insya Allah bisa saya bawakan. Kalau kemarin saya jawab janji bahwa inverter belum ketemu. Tapi kalau ultra super kapasitor itu saya beli dulu, belum lama, insya Allah masih gampang. Karena barang itu kadang-kadang tusuk-tusuk, numpuk-numpuk. Karena kapal itu kayak kapal, rumahnya kayak kapal pecah. Setelah nggak banyak kerjaan di rumah itu kalau selesai itu kayak malas ringkes kan. Akhirnya kunci pun sudah banyak yang hilang. Padahal kalau dulu, mohon maaf tak sombong, lebih komplit daripada di kantor. Sekarang kalau butuh kunci cari-cari. Nah, jadi seperti itu Pak, nilai safety-nya dari baterai itu. Berarti setiap baterai, setiap merek baterai memiliki kelebihan dan kekurangan. Betul, yang grafik molor-molor apa 6 aksis tadi loh Pak. Berarti sama dengan manusia Pak, nggak ada yang sempurna Pak ya? Yes, sempurna yang di sana. Sampurna itu pusatnya di sini. Bukan sempurna, sampurna. Sampurna kretek, sampurna Oke. Baik, sementara gitu ya Pak ya. Nah, nanti sambil jalan kalau ada yang mau tanyakan silakan.